Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, pada hari ini Wika akan memberikan materi pelajaran fikih kelas 9. Wika akan mengulang materi yaitu tentang bab kurban, karena kemarin Bu Ika hanya memberikan tugas. Jadi pada kali ini Bu Ika akan memberikan materi dengan menggunakan video. Ya, bab tentang kurban. Sebagaimana kita ketahui, kurban ini disyariatkan kepada umat Islam ya, bahkan sejak dari Nabi Adam alaihi salam. Pengertian kurban. Kurban berarti pendekatan diri atau mendekatkan diri. Istilah lain yang biasa digunakan adalah nahr atau sembelihan, dan udhiyah, sembelihan atau hewan sembelihan. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya. Selepas hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu hari tasyrik itu ada 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13. Jadi pelaksanaan kurban ini ada 4 hari, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lanjut. Hukum kurban. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad bagi yang memenuhi syarat. Syarat-syaratnya adalah yang pertama Islam atau Muslim ya. Yang kedua adalah merdeka. Merdeka di sini artinya bukan budak atau hamba sahaya. Kemudian yang ketiga balik, yang keempat berakal, dan yang kelima mampu untuk berkurban. Namun ada ulama yang berpendapat bahwa kurban ini hukumnya wajib. Ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah menghampiri tempat sholat kami. Ini adalah hadis riwayat Ahmad. Namun menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban ini adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Ya, tapi dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tetapi melaksanakan kurban maka dikategorikan orang yang tercela, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu dalam surat Al-Kautsar. Tentunya kalian sudah hafal ya surat ini ya. Ini suratnya sangat pendek. Ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Ketentuan hewan kurban. Jadi dalam berkurban ini ada ketentuannya, yaitu jenis dan syarat hewan kurban. Yang pertama adalah cukup umur, yaitu untuk unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun memasuki umur 6 tahun. Kemudian untuk sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki umur 3 tahun.
Untuk kambing umur 2 tahun yang memasuki 3 tahun. Dan untuk domba berumur 1 tahun dan memasuki umur 2 tahun. Kemudian yang kedua, tidak dalam kondisi cacat, ya, badannya tidak kurus kering. Kemudian tidak sedang hamil ataupun setelah melahirkan anak. Kemudian kaki tidak pincang, mata sehat, tidak buta dan tidak cacat lainnya. Kemudian badannya sehat. Yang terakhir adalah binatang itu daun telinganya lengkap, tidak ada yang terpotong. Nah, untuk sapi, kerbau atau kambing yang tanduknya pecah satu atau dua-duanya, maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat. Dan untuk hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya satu, maka tidak sah digunakan untuk berkurban. Lanjut. Ya, selanjutnya sunah-sunah dalam menyembelih kurban. Yang pertama adalah disunahkan hewan kurban disembelih sendiri jika mudlohi, orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu menyembelih. Kemudian yang kedua, disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak mengambil rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Jadi dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Kemudian yang ketiga, daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, yaitu ketentuannya 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar. Ya, tujuannya adalah untuk mengikat tali silaturahim. Ya, hikmah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban ini banyak sekali hikmahnya ya buat umat Islam. Yang pertama adalah pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang keempat, menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang mampu. Kemudian sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Kemudian untuk meningkatkan gizi masyarakat. Kemudian hikmah kurban itu sendiri, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Yang terakhir adalah menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Terima kasih anak-anak, kalian pelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.